Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah menyaksikan video ini. Dan baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk merangkai maupun menulis maupun mempresentasikan tentang proposal skripsi di semester yang akan datang. Nah, baiklah, di sini sebelum saya mulai, saya belum membahas tentang penyusunan dan apa saja yang akan dibahas. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama bagaimana tata cara merangkai proposal untuk bab 1 maupun bab 3 skripsi yang akan kita tulis untuk penyelesaian kuliah kita di sarjana nanti. Nah, yang pertama kita harus ketahui terlebih dahulu bagaimana cara penyusunan kata-katanya maupun dari yang tujuannya untuk penelitian tersebut. Ya, kita harus ketahui bagaimana kata ketikan itu maupun rangkaian kata-katanya. Ya, kita harus ketahui apa yang akan kita angkat topik untuk penelitian tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan, yakni yang pertama kita harus mengetahui judul maupun yang kita teliti di suatu perusahaan maupun suatu perdesaan. Nah, di sini saya akan mengambil dengan judul produktivitas latihan kerja pada perusahaan Indomarko cabang Bengkulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa saya mengambil topik ini, karena ada beberapa hal. Karena sebuah produktivitas kinerja sebuah karyawan, kita harus bagaimana untuk meningkatkan perusahaan yang kita tempati maupun kita kerja tersebut. Nah, apakah ada sebuah pengaruh maupun adakah sebuah faktor lain untuk kemajuan perusahaan tersebut? Ya, otomatis ada. Nah, adanya gimana? Nanti kita jelaskan satu persatu. Nah, yang kedua, bagaimana cara penyusunan proposal tersebut? Nah, proposal tersebut kita harus mengetahui berapa tim normannya, jaraknya, maupun spasi maupun bagai yang jaraknya berapa maupun ke bawahnya itu berapa. Nah, setelah kita mengetahui tersebut, maka kita akan membuka maupun mengetahui judul penelitian yang akan kita angkat. Nah, ada berbagai judul, ada berbagai banyak judul yang kita akan angkat, tetapi kita harus mengetahui dulu apakah judul tersebut bisa membuat kerangka teoritis tersebut. Nah, terus selanjutnya kita akan lanjut. Nah, baiklah, kita akan lanjut, yakni tentang bagaimana cara penyusunan skripsi tersebut. Yang pertama itu ada kata pengantar maupun kita ucapkan terima kasih, puji dan syukur kepada Sang Maha Kuasa bagaimana penyusunan skripsi kita ini agar dipermudahkan maupun dilancarkan. Nah, setelah ada kata pengantar maupun judul yang telah kita buat, nah, terus mengucapkan terima kasih juga kepada jajaran-jajaran oleh pihak kampus maupun pihak perusahaan dan yang lainnya. Nah, setelah kita membuat
ininya kata pengantar, maka kita harus membuat daftar isi. Nah, daftar isi itu terdapat ada beberapa isi. Yang pertama, judul yang skripsi kita. Nah, yang kedua ada halaman pengesahan. Halaman pengesahan itu yakni ada dari fakultas maupun izin dari universitas untuk penelitian kita ke perusahaan maupun ke desa tersebut. Nah, yang kedua itu ada kata pengantar. Nah, kata pengantar dan selanjutnya ada daftar isi. Daftar isi selanjutnya ada lampiran abstrak. Nah, baru kita masuk ke bab 1. Bab 1 itu pendahuluan. Yang kedua yakni latar belakang. Yang ketiga identifikasi masalah. Yang keempat pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian maupun manfaat penelitian. Nah, setelah kita ketahui dari bab 1 tersebut ya. Nah, maka kita akan lanjut ke bab 2. Bab 2 deskripsi teoris, pengertian training maupun tujuan, manfaat, faktor training, prinsip training, metode-metode training, metode pengertian produktivitas, dan faktor-faktor pengaruh produktivitas. Nah, bab 3 kita harus mengetahui tempat dan tujuan penelitian. Dan ada juga ruang lingkup objek penelitian, populasi, sampel maupun metode dan alat pengumpulan data. Nah, kita ada lampiran yakni kita lampirkan bagaimana daftar komisionernya, struktur dari perusahaan maupun desa yang kita akan teliti. Nah, kita yang ketiga, perhitungan uji kelinier dan keberhasilan regresi. Nah, yang keempat, score training. Score training ini kita akan nilai bagaimana kinerja dari karyawan maupun dari perdesaan yang kita teliti. Nah, setelah itu kita akan memperhitungkan bagaimana uji keliniran dan keberhentian regresi. Nah, yang keempat setelah kita hitung itu tadi, maka kita akan menghitung skor training. Skor trainer ini dan selanjutnya ada surat bimbingan skripsi. Nah, surat pembimbingan skripsi dan ada surat permohonan izin penelitian dari fakultas tersebut. Nah, setelah ada permohonan izin, maka kita akan permohonan izin kepada pihak dari kantor sosial maupun pemerintah untuk ke tempat lokasi penelitian tersebut. Nah, setelah itu kita ada surat keterangan setelah melakukan penelitian. Nah, maka kita lanjut, yakni ada abstrak. Abstrak ini pengaruh bagaimana produktivitas kerja sales pada perusahaan yang akan kita teliti. Nah, yang kedua, yakni ada bab 1, latar belakang permasalahan. Nah, latar permasalahan tersebut, yakni perkembangan sumber daya, bagaimana supaya mengembangkan kualitas maupun kemampuan sumber daya manusia agar kita akan mengelola sumber alam maupun sehingga dapat digunakan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan dan pembangunan itu sendiri. Alam suatu organisasi ataupun institusi bentuk dari sumber daya manusia sehingga tenaga kerja, pegawai maupun karyawan sebagai sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Nah, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam melaksanakan proses pembangunan itu. Karena sumber daya manusia sangat menentukan sekali terhadap hasil pembangunan yang dicapai oleh suatu negara. Nah, dari topik ini kita lihat ada di layar, di samping layar saya ada terdapat pembatasan masalah maupun rumusan masalah. Kita bisa lihat sendiri bagaimana susunan-susunan tersebut. Nah, tujuan kita penelitian ini untuk mengetahui apa ada pengaruh terhadap produktivitas kerja dari perusahaan maupun perdesaan yang kita akan teliti. Nah, setelah kita mengetahui apakah ada pengaruh, nah terus kita akan memahami bagaimana sih berapa besar pengaruh training yang dilaksanakan sebagai penunjang produktivitas kerja desa maupun perusahaan. Nah, setelah kita mengetahui manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian, para pengusaha
khususnya pengusaha yang bergerak di bidang pendapatan industri. Nah, yang selanjutnya bab 2, yakni ada pengajuan hipotesis. Pengajuan hipotesis yakni ada deskripsi teoris maupun pengertian trainingnya dan stabilitas maupun kerja tersebut. Nah, di sini kita ada manfaat training. Manfaat training memudahkan seseorang melakukan tugas tertentu. Dengan training menjamin tersedianya tenaga ahli dalam suatu organisasi ataupun perusahaan yang akan kita angkat. Nah, setelah adanya demikian training manfaat, maka kita akan bermanfaat bagi seluruh karyawan itu sendiri dan bagi perusahaan tempat maupun yang akan kita teliti, yakni ada yang pertama menaikkan rasa puas maupun pegawainya. Nah, yang kedua mengurangi pemborosan, yakni yang ketiga mengurangi ketidakhadiran maupun perputaran pegawai. Nah, memperbaiki metode dan sistem kerja. Yang kelima naikkan tingkat penghasilan. Nah, yang keenam mengurangi biaya pemeliharaan mesin-mesin. Yang ketujuh mengurangi biaya-biaya lembur. Yang kedelapan mengurangi keluhan-keluhan pegawai. Yang kesembilan mengurangi kecelakaan kerja. Yang ke-10 memperbaiki komunikasi dan moral pegawai. Nah, yang ke-11 meningkatkan pengetahuan serbaguna. Yang ke-12 menimbulkan kerjasama yang lebih baik. Nah, itulah kenapa saya ngangkat judul ini. Kita akan mengetahui seberapa besar produktivitas kerja seseorang untuk peningkatan perusahaan tersebut maupun desa yang akan kita teliti. Nah, setelah kita mengetahui ada beberapa faktor, yakni faktor training tersebut, yakni ada efektivitas biaya, isi program yang dikehendaki, kelayakan ataupun fasilitas-fasilitas yang akan disediakan oleh pihak perusahaan maupun pedesaan yang akan kita teliti tersebut. Nah, setelah itu ada prinsip-prinsipnya. Terus ada metode-metodenya. Nah, selanjutnya kita naik ke bab 3. Bab 3 ini yakni tentang bagaimana metode penelitiannya. Nah, metode ini bab 3 ini yakni tentang tempat maupun waktu penelitian. Nah, waktu dan tempat penelitian itu biasanya sesuai dengan judul yang penulis maupun diri kita sendiri yang akan kita angkat. Nah, setelah itu ada ruang lingkup objek penelitian. Nah, ada ruang lingkup objek penelitian akan kemukakan yang pertama training dilaksanakan karyawan maupun di pedesaan yang akan kita teliti. Nah, yang kedua yakni ada produktivitas kinerja perusahaan maupun pedesaan yang akan kita teliti. Nah, yang ketiga populasi dan sampel penelitian. Kenapa harus ada populasi? Nah, karena keseluruhan penduduk yang dimaksud diselidiki, populasi ini dibatasi sebagai jumlah penduduk ataupun individu yang paling sedikit mempunyai sifat yang sama. Itu menurut pandangan dari Bapak Sutriano Hadi. Nah, setelah itu ada beberapa sampel. Sampel ini gunanya untuk sebagian atau mewakilkan yang kita teliti. Nah, mengingat populasi kurang yang dari sekian banyak, maka kita akan mengambil inisiatif untuk menjadikan keseluruhan populasi dengan sendirinya menjadi sampel dalam penelitian ini. Nah, metode yang pengumpulan data yakni ada dua, yakni metode dengan cara wawancara maupun metode observasi. Nah, biasanya itu tuh orang ambil dua metode wawancara maupun metode observasi. Nah, kalau metode wawancara ini teknis untuk mengumpulkan data yang penulis lakukan dengan tanya jawab maupun langsung dengan pimpinan cabang maupun kepala bagian maupun dan karyawan ini. Gunanya untuk mengumpulkan data-data dan hubungan dengan penelitian ini. Nah,
Metode observasi yakni suatu cara yang dilakukan dengan cara tanpa menggunakan alat yang standar. Karena metode observasi yakni suatu cara yang dilakukan langsung dengan pengumpulan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar keperluan dan alat-alat yang lainnya. Digunakan untuk menulis mengetahui keadaan pada perusahaan maupun desa yang akan kita teliti. Nah, ini ada prosedur pengukuran. Pengukuran ini gunanya untuk memudahkan penelitian. Semua ubahan-ubahan dalam penelitian ini digunakan untuk data statistik. Nah, data statistik ini mengetahui mengenai pengumpulan data, pengolahan, analisa, penarikan kesimpulan, serta mengambil keputusan berdasarkan analisa yang telah dilakukan terhadap data tersebut. Nah, setelah itu ada teknis analisa data untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh training kerja terhadap produktivitas kerja sales maupun membuktikan hipotesis yang diajukan teknis tersebut. Nah, selanjutnya kita akan boleh lihat di slide ini, di atas ini itu ada teknis-teknisnya, teknis-teknis analisa. Situ sudah saya buat rumus di atas ini. Nah, di sini kita bisa lihat ini ada data-data bagaimana cara untuk mengetahui penulisan maupun teknis-teknis linearnya. Nah, saya terangi terlebih dahulu. Nah, itu kan di sana ada variabel A. A itu yakni produktivitas Y ditambah kinerja maupun Y itu produktivitas kerja karyawan, yang X itu training yang dilaksanakan pada karyawan. Nah, A dan B itu intercept maupun B convention parameter regresi. Nah, kita lihat, kalian bisa lihat sendiri di atas ini bagaimana rumus-rumus yang telah saya susun dan bagaimana cara penyusunannya. Nah, bisa kalian lihat terlebih dahulu. Nah, setelah kalian lihat ada harga-harga maupun JK dan RJK yang diperoleh. Nah, maka dilakukan pengujian Harva Characteristic Table F, yaitu memperbandingkan RJK dan rumus-rumus sebagai berikut. Nah, kalian bisa lihat sendiri di atas ini bagaimana. Nah, disinilah saya akan membahas rumus-rumusnya sampai ke bab 3. Apakah sudah lihat di layar saya rumus-rumusnya? Nah, rumus-rumus ini digunakan untuk cara kita menilai maupun pengambilan keputusan yang akan kita angkat dari penelitian tersebut. Nah, berapa nilai-nilainya itu tergantung kita yang akan menilainya, berapa persentase maupun berapa produktivitas kinerja kemampuan karyawan tersebut. Nah, kita lihat sendiri di atas ini. Nah, di sini ada tabel 3 rumusan analisa varian ANAVA regresi linear sederhana. Kalian sendiri ada variabel sumber varian, ada DK, JK, RJK, F. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.